Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik terakhir dari dari fluida statis, yakni tentang tegangan permukaan. Kalian bisa buka di modul atau diktat yang sudah saya share, di ebook yang sudah saya share di halaman 21 PDF-nya ya. Tegangan permukaan kemarin sudah dibaca juga materinya, maka di sini saya akan jelaskan poin-poin pokoknya tentang tegangan permukaan ini sendiri. Baik, saya akan pindah halaman ke ini aja, ke kertas putih aja ya. Baik, ke papan tulis hitam. Jadi ini adalah tegangan permukaan namanya. Seperti digambarkan di diktat bahwa kalau kita misalkan punya permukaan air, misalkan air ya begini, maka biasanya kalau kita amati ada tetesan air, kemudian dia netes di atas tempat, di atas meja misalkan, maka biasanya dia akan membentuk seperti ini, cekungan, berbentuk seperti kubah. Kemudian kalau kita lihat fenomena lain, misalkan ada darah atau tetesan daun gitu, kemudian nanti ada embun di ujung daun, maka dia biasanya akan membentuk pola begini. Atau misalkan ada tetesan air atau tetesan cairan darah misalkan, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian ada juga contoh, misalkan ada serangga yang bisa hinggap di atas permukaan air. Ini tidak lain adalah contoh-contoh yang merupakan dampak atau fenomena dari adanya tegangan permukaan air, atau kita bisa gambarkan begini. Kenapa bisa terjadi tegangan permukaan air? Itu tidak lain adalah, misalkan saya gambarkan ini adalah permukaan air begitu, begini. Maka misalkan begini, ini air, permukaan air begini. Maka sesungguhnya yang terjadi ketika kita punya cairan atau air yang menetes di atas meja, dia akan membentuk kubah begini. Kenapa dia sampai membentuk kubah? Itu tidak lain adalah, Anda bisa bayangkan kalau kita lihat dari sudut pandang fisika ya, ini di sini ada partikel-partikel air. Anggaplah begitu penyederhanaannya ya. Di sini ada partikel-partikel air yang rapat dia. Di sini juga ada. Tapi tingkat kerapatan partikel air yang ada di permukaan itu relatif lebih tinggi atau lebih rapat daripada tingkat kerapatan partikel air yang ada di dalam di sini nih, di bawah sini, di bawah permukaan air. Kenapa begitu? Hal ini terjadi karena kalau kita lihat dari sudut pandang fisika atau sudut pandang gaya, partikel-partikel air ini dia akan saling tarik menarik. Partikel-partikel di sini akan saling tarik menarik. Ini yang nanti kita istilahkan dengan kohesi ya, tarik menarik partikel sejenis. Sehingga masing-masing dia akan mengalami gaya tarik ke kiri dan ke kanan. Dan karena dia seimbang ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah, maka cenderung akan, istilah mudahnya adalah netral di bawah permukaan air. Hal ini akan berbeda dengan yang ada di permukaan airnya betul. Kalau kita lihat di sini, gaya ke kiri dan ke kanan, ini dia memang sama-sama netral. Tapi itu tidak terjadi pada gaya ke atas, ke bawah. Cairan partikel yang ada di permukaan air ini dia tertarik ke bawah atau ditarik oleh partikel yang ada di bawahnya, tapi dia tidak diimbangi oleh partikel lain yang ada di atasnya, karena di sini udah nggak ada apa-apa. Nah, karena dia tertarik ke bawah semua dan tidak ada yang mengimbangi yang ke atasnya, itulah mengapa permukaannya dia akan rapat di permukaan sini. Partikel yang ada di permukaan dia akan rapat karena dia tertarik ke bawah semua. Inilah yang mengakibatkan kenapa permukaan cairan yang sedikit, terutama yang bisa kita amati misalkan
itu cenderung membentuk lengkungan kubah atau bahkan mendekati bola. Bahkan kalau dia raksa, dia berbentuk bola, air raksa. Itu dia tetesannya berbentuk bola. Kenapa? Karena gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, dan partikel yang terluar ini ketika ditarik ke bawah tidak ada yang mengimbangi ke atas, sehingga dia membentuk seperti kubah atau bola. Nah, dampaknya selain dia membentuk kubah atau bola, itu adalah ada semacam penebalan. Nah, di sini karena dia rapat, maka di sini ada semacam penebalan sehingga kayak ada lapisan. Nah, inilah yang disebut sebagai tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan zat cair adalah fenomena terbentuknya semacam lapisan atau penebalan yang ada di permukaan suatu zat cair. Kenapa itu bisa terjadi? Dilihat dari sudut pandang fisika, itu karena adanya gaya tarik ke bawah oleh partikel yang itu tidak diimbangi oleh gaya tarik ke atasnya, sehingga dia cenderung tertarik ke bawah dan membentuk kubah atau mendekati bentuk bola. Kira-kira itu gambaran tentang tegangan permukaan. Kemudian kalau kita lihat di sini, contoh-contoh di sini di buku ada, kita akan lihat apa yang terjadi ketika tegangan permukaan ini ada di sekitar kehidupan kita. Saya akan berikan beberapa contoh fenomena adanya tegangan permukaan. Nah, misalkan di sini saya kembali ke papan ke blackboardnya. Baik, kita lanjut ke dampaknya apa. Misalkan saya bisa gambarkan di sini. Contohnya misalkan begini. Contoh yang terjadi akibat adanya tegangan permukaan. Contoh yang pertama misalkan yang sudah saya sebutkan tadi ya, adanya penebalan permukaan cair. Misalkan permukaan air. Ini contohnya pada serangga ya, serangga yang bisa hinggap di permukaan air. Contoh yang lain tadi itu adanya bentuk tetesan bola, misalkan tetesan cairan yang dia cenderung mendekati bentuk bola, bahkan kalau pada raksa dia berbentuk bola sempurna. Contoh fenomena tegangan permukaan yang lain adalah ketika kita mencuci. Nah, misalkan, jadi ketika kita mencuci pakaian, nah ini kain ya, maka air itu cenderung akan sulit untuk menyelusup atau meresap ke serat-serat kain. Itu tidak lain karena adanya tegangan permukaan. Nah, akibat adanya tegangan permukaan, maka partikel air ini sulit untuk masuk ke serat kain. Dampaknya apa? Dampaknya kotoran akan sulit terangkat. Nah, bagaimana caranya? Maka tegangan permukaan air ini harus harus berkurang, agar ketika tegangan permukaan airnya berkurang, maka dia bisa masuk ke bawah noda, ke bawah kotoran kain. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Cara pertama bisa dengan cara pemanasan. Jadi pemanasan itu juga bisa berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air. Jadi kalau air itu dipanaskan atau dihangatkan, maka dia nanti tegangan permukaannya akan turun, sehingga dia akan lebih mudah masuk ke serat kain, meresap ke bawah kotoran, sehingga kotorannya akan terangkat. Itu cara pertama. Cara kedua juga bisa menggunakan sabun atau deterjen. Ini juga sama, dia gunanya itu adalah untuk menurunkan tegangan permukaan air. Sehingga kalau tegangan permukaan airnya turun, air bisa meresap ke serat kain, sehingga noda kotoran yang menempel di kain bisa terangkat. Itu. Contoh yang lain adalah adanya fenomena meniskus atau perbedaan ketinggian permukaan air. Ini biasanya terjadi pada pipa kapiler.
pipa yang diameternya jauh lebih kecil daripada panjangnya. Ada meniskus cekung, ada meniskus cembung. Meniskus cekung ini kalau permukaannya berbentuk cekung, misalkan pada air. Kenapa dia bisa terjadi cekung? Itu akibat gaya tarik antara partikel sejenis itu lebih kecil daripada yang berbeda jenis. Sejenis itu artinya sesama cairan ini, beda jenis artinya antara cairan dengan dinding kaca ini, dinding pipa. Jadi kalau ini dia nanti kalau dia kohesinya itu lebih kecil daripada adesi. Kohesi lebih kecil daripada adesi. Maka akan terjadi meniskus cekung. Kebalikannya, permukaannya akan cembung kalau kohesinya lebih besar atau gaya tarik antar partikel sejenisnya di sini lebih kuat daripada antara partikel di dalam pipa dengan dinding pipa, atau dengan kata lain kohesinya lebih besar. Jadi saya ulangi, kalau salah satu contoh yang lain tegangan permukaannya adalah kalau pada cekungan ini terjadi akibat kohesi lebih kuat daripada adesi. Kalau pada cembung itu akan terjadi akibat kohesi lebih kuat daripada adesi. Kohesi itu sesama partikel cairan, adesi itu antara partikel cairan dengan dinding pipa. Itu kira-kira penjelasan dasar tentang ilustrasi atau gambaran pokok dari tegangan permukaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.